Masih di Sulawesi Tenggara bergeser sedikit ke daerah Palabusa, kota Bau-Bau. Kali ini kita mau mencari ikan dengan cara tradisional. Banyak cara untuk menangkap ikan Ki, termasuk ketika air tidak terlalu tinggi saat seperti sekarang nih. Yang mencari ikan tidak hanya orang dewasa saja, anak-anak juga biasa Ki untuk mencari ikan di laut. Anak negeri, di daerah Palabusa yang mencari ikan itu bukan hanya pria dewasa dan remaja, tapi juga anak-anak. Sekarang saya bersama Firman dan Abi. Di sini kami mau mencari ikan dengan cara patipak memakai jaring. Di sana. Bagian sana? Iya. Nah, ayo kita ke sana. Kali ini kita mau mencari ikan dengan cara patipa. Patipa menggunakan jaring atau jala yang berukuran besar. Biasanya, lokasi untuk melakukan patipa itu di bibir pantai maupun perairan dangkal yang banyak terumbu karangnya. Jaring yang dipakai patipak memiliki lubang yang besar dan tidak seberat jaring yang dipakai untuk menjaring ikan di tengah laut. Jadi cara patipak itu kita melempar jaring ke laut sampai membentuk melingkar. Terus sebentar kita pukul lautnya begini supaya akhirnya ikannya terperangkap. Nah, kalau sudah disebar gini, tidak langsung ditarik Ki. Harus kita bikin ribut dulu. Tenang, bukan keributan bikin onar. Biar nggak salah paham ya, langsung saja nih aku praktekin. Ini nih yang aku bilang tadi, bikin ribut Ki. Perairan yang kita sudah sebar jaring tadi, kita pukul-pukul airnya seperti ini. Tujuannya agar ikannya lari dan terjerat di jaring ini Ki. Sambil aku memukul-mukul air, nah jaringnya akan ditarik. Menariknya harus pelan-pelan ya, agar ikannya tidak lepas. Nah, setelah membuat ribut tadi, langsung kita tarik jaringnya. Ayo deh, semangat tarik jaringnya ya. Wah, tuh lihat ada ikan yang terjebak ikannya. Dapat lagi nih. Nah, anak negeri, jadi ikan yang biasa ditangkap dengan cara patipak itu ikan karang. Seperti ikan beronang dan ikan katambera. Hasil tangkapan kita kali ini sedikit karena arus dan cuaca yang kurang mendukung. Itu mempengaruhi cara patipak kita. Ayo, Abi tarik lagi. Banyak ikan yang terjerat di jaring Ki. Karena mencari ikannya tidak jauh dari pesisir pantai, jadi ikan yang didapat jenis ikan yang hidup di perairan dangkal. Contohnya ikan baronang dan ikan katambera. Untuk mencari ikan dengan cara patipak itu sangat berpengaruh cuaca dan angin Ki. Kalau arus laut dan anginnya kencang, maka akan sulit mendapatkan ikan. Tuh, lihat ikannya hanya dapat sedikit karena banyak angin dan arus lautnya cukup deras. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah usaha di. Ikan-ikan ini cukup untuk dibuat menjadi makanan khas dari Palu Basa. Langsung saja kita masak ikannya. Ikan hasil tangkapan patipa tadi mau kita masak menjadi makanan khas dari Sulawesi Tenggara. Pertama yang kita olah ubi kayu atau singkong dulu Ki. Singkong yang dikupas jenis singkong yang daging dan kulitnya berwarna putih. Singkong yang sudah dikupas kulitnya lalu dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong, singkong ini siap untuk dikukus Ki. Sekarang kita mau masak apa, Bu? Kadapo. Kadapo. Jadi kadapo itu kalau di Jawa seperti pepes atau pais. Hanya di sini bedanya menggunakan ikan laut dan tambahan belimbing sayur. Nah, Bu, Van, minta tolong Van, itu dimasukin ubinya dikukus. di situ. Ya. Sudah mendidih berarti. Bentar ya. Ikan kadapo ini memang mirip seperti pepes atau pais di Pulau Jawa Ki. Bedanya, ikan yang digunakan harus ikan laut dan ada tambahan belimbing sayurnya. Untuk bungkusnya, tetap pakai daun pisang. Nanti ikan yang sudah diberi bumbu akan dibungkus lalu dikukus seperti pepes pada umumnya. Ayo Bu, kita bungkus ikannya sampai tengah matang. Aduh, Van, lupa daun kobulanya mana? Aduh, dia teman saya cari. Ayo. Lagi asik memasak, ternyata ada satu bahan yang kelupaan. Hadeh. Ternyata selain dibungkus daun pisang, ikan kadapo ini juga harus dibungkus dengan daun kobula.
Pohon kubula atau koubula ini merupakan pohon endemik Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Ki. Dulunya pohon koubula ini banyak tumbuh di perkebunan maupun di sekitar kota Bau-Bau maupun daerah Kobola, Sulawesi Tenggara. Akhirnya ketemu juga nih sama pohon kubulanya. Pohon ini sekilas mirip seperti pohon jati. Daunnya juga besar dan bentuknya mirip seperti pohon jati, Ki. Karena pohonnya tidak terlalu tinggi, langsung saja kita panjat. Yang mau kita ambil hanya daunnya saja. Jadi pohon kaubula ini udah jarang ditemuin di kota Bau-Bau, tapi sampai sekarang masih dijadikan olahan makanan. Daun kaubula yang kita pakai pun itu harus daun kaubula yang muda, kalau yang tua itu rasanya pahit. Sekarang saya mau nyobain daun kaubula yang muda. Rasanya memang ada sedikit manisnya, tapi kebanyakan hambar. Daun kobula yang bisa dijadikan campuran makanan harus daun yang muda ya. Karena kalau daun yang tua, teksturnya agak keras dan rasanya pahit, Ki. Dulu masyarakat Pulau Buton biasa memanfaatkan daun kobula ini sebagai obat herbal. Tapi sekarang sudah jarang dijadikan obat. Daun yang muda teksturnya agak lunak, mirip seperti daun muda pohon mangga. Walaupun lunak, tapi daun kobula ini cukup buat untuk dijadikan bungkus makanan. Revan kayaknya cukup nih deh, turun di sini. Udah banyak ya? Jatuh, iya banyak nih. Kayaknya sudah cukup nih daun kobulanya. Ayo Mel, kita lanjut masak, Ki. Sebentar Kak. Masa sih? Banyak ya? Oh banyak sekali. Lewat. Oh iya, kita belum buat bumbu ikannya, Ki. Bahan yang dihaluskan pertama itu bawang putih dan bawang merah. Setelah halus, baru tambahkan potongan cabai merah, cabai rawit, dan kunyit. Ulek sampai halus. Nah, terakhir baru tambahkan kemiri dan potongan serai. Lalu ulek kembali sampai semua bahannya halus. Untuk bahan lain seperti tomat dan belimbing sayur cukup dipotong kecil-kecil. Jangan lupa, daun kobulanya kita potong bagian tangkai daunnya. Biar ikannya tidak amis, kita tambahkan juga jeruk nipis atau jeruk limau. Lalu aduk merata, Ki. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita bungkus. Untuk bagian dalamnya, kita bungkus dengan daun kobula. Sedangkan lapisan luarnya pakai daun pisang, Ki. Masukkan ikan, dilanjutkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Terakhir, baru tambahkan potongan tomat, belimbing sayur, dan daun bawang. Jadi, kadapo ini memiliki dua jenis. Ada yang memakai bumbu hasil ulekan, ada juga yang bumbunya hanya dipotong-potong. Yang sekarang kita masak ini memakai bumbu hasil ulekan, seperti bawang merah, kemiri, dan bahan lainnya. Pokoknya sesuai selera masing-masing lah. Kalau dia, seleranya gimana? Kalau saya sih seleranya kayak kamu. Bisa Bisa aja. Allah. Terakhir, baru kita kukus toh. Biasanya untuk mengukus ikan kadapo ini tidak terlalu lama, sekitar 10-15 menit. Udah nggak sabar nih buat nyicipin. Daging ikannya empuk anak negeri. Selain itu, bumbunya juga meresap sampai ke dalam daging ikannya. Uniknya, kalau makan kadapo ini tidak memakai nasi, tapi diganti dengan ubi kayu atau singkong. Walaupun bisa juga dimakan dengan keladi atau talas. Jadi, daun kaubula yang kita pakai saat membungkus ikan tadi itu fungsinya untuk membuat aroma ikan lebih harum dan dagingnya lebih empuk. Nah, uniknya di desa Kolagana ini makan kadaponya tidak menggunakan nasi, tapi menggunakan ubi jalar atau singkong. Nah, mau nggak sih? Walaupun sekilas mirip dengan pepes ikan, tapi rasanya beda anak negeri. Karena ada tambahan belimbing sayurnya, jadi ikan kadapo ini memiliki rasa gurih, asam, dan segar, Ki. Jalan-jalan sore di daerah Kolangan Naji. Eits, tapi bukan sembarang jalan-jalan, tapi sambil mencari biota laut yang unik. Tempat yang berpasir dan memiliki padang lamun inilah habitat asli cipau. Cipau ini biasa bersembunyi di dalam pasir. Untuk menangkap cipau, kita tidak menggunakan jaring atau alat pancing, Ki.
Yang kita gunakan adalah sebatang kayu yang terbuat dari batang maupun akar pohon bakau. Membuatnya mudah saja kok, kita potong batang bakau atau mangrove. Setelah itu bagian atasnya kita potong agar menjadi lebih runcing. Nah, alat menangkap ciponya sudah jadi Ki. Alat untuk menangkap cipo ini disebut dengan tumba. Kalau sudah ada alatnya, langkah selanjutnya itu mencari lubang persembunyian ciponya. Mana ya? Di tanah pasir ini memang banyak biota laut yang bersembunyi. Tidak hanya cipo, tapi juga ada kepiting, gurita maupun bulu babi. Nah, ini lubangnya. Aku pasti yakin ada ciponya. Wih, ada. Nah, jadi ini anak negeri. Lubang tempat persembunyian cipou. Ini lubangnya nggak terlalu besar dan kecil. Kalau besar biasanya tempat persembunyian kepiting. Sekarang saya mau buktikan cipounya ada di dalam sini. Menusuk pasirnya harus cepat dan tepat sasaran. Karena cipo ini sangat sensitif dengan gerakan pasir di atasnya. Jadi kalau tidak cepat nanti ciponya bisa kabur Ki. Sip lah, akhirnya kesabaran kita membuahkan hasil juga. Ini dia cipo yang kita cari. Wah, bentuknya mirip seperti cacing ya. Bedanya ini versi jumbonya. Cipou sejenis teripang laut yang bentuknya panjang dan lembek. Berbeda sama teripang biasanya berwarna hitam, coklat, dan berduri. Ayo cari lagi Bang. Ayo kita cari lagi cipaunya. Yuhu, kita dapat lagi Ki. Kalau sudah dapat satu, jadi lebih mudah dapat cipau yang lain. Cipau ini lebih dikenal dengan cacing kacang karena bentuk dan warna kulitnya mirip seperti kacang. Tuh, lihat bentuknya mirip seperti cacing kan? Beda ukuran saja. Masyarakat desa Kolanga biasanya mengolah cipau ini menjadi makanan. Walaupun bentuknya seperti ini, tapi cipau ini aman untuk dikonsumsi loh. Kalau nggak percaya, ya sudah, kita pinggirin dulu untuk memasak cipaunya. Hei, Dea! Ih, Revan, orang gimana itu? Kita mau tumis cipou. Apa kau bawa ini? Saya dari kebun tadi ambil bahan-bahan. Pas. Bagaimana kalau ikut saja kita? Ayo Mi, kita mau masak itu? Iya, di sini aja. Kita tumis. Sini, mari kita masak di sini. Ayo. Wah, kebetulan banget nih. Lagi mau ambil bahan-bahan, ternyata ketemu Dea di pinggir pantai. Langsung saja kita masak cipaunya Ki. Cipau yang sudah kita tangkap tadi, kita belah untuk dibersihkan isi perut dan kotorannya. Setelah itu baru kita cuci dengan air bersih. Lanjut kita potong cipaunya. Ayo adik-adik, yang semangat potongnya Ki. Sudah lapar nih. Kalau sudah dipotong seperti ini, cipaunya jadi lebih mirip kulit ayam toh. Oh iya, untuk bumbunya tidak ada yang diulek sama sekali. Bahan-bahannya seperti cabai merah, tomat, belimbing sayur, bawang merah, dan bawang putih kita iris kecil-kecil. Walaupun sekilas mirip dengan teripang, tapi mengelola cipau ini lebih mudah daripada teripang. Kalau teripang itu harus direbus dulu dan dijemur. Kalau cipau ini tinggal dibersihkan saja pasirnya dengan cara dibelah. Nah, cipau itu bisa dimasak dengan cara ditumis, direbus, dan dibakar. Sekarang kita mau tumis. Bu, ini udah bersih anunya. Kalau sudah, baru kita tumis. Bahan-bahan yang sudah diiris tadi, kalau aromanya sudah tercium, baru kita masukkan potongan bahan-bahan yang sudah diiris tadi. Selanjutnya, kita tambahkan cipau yang sudah dipotong kecil-kecil. Tumis sebentar, lalu tambahkan air secukupnya. Terakhir, kita tunggu sampai kuahnya menyusut dan cipaunya menjadi lebih matang. Tumis cipaunya sudah matang nih. Kelihatannya sederhana ya. Daripada makin penasaran, langsung saja kita makan. Walaupun mirip seperti tumis jamur, tapi rasanya jauh anak negeri. Cipau ini rasanya agak hambar dan teksturnya agak kenyal. Mirip seperti makanan kikil sapi. Jadi rasa cipau ini mirip sama kulit ayam, hanya ini teksturnya lebih keras dan susah saat digigit. Tapi kuahnya enak, ada manisnya dan asinnya juga pas, gurih lagi.
Ayo, mai puma. Adek. Jom makan. Di Indonesia, olahan cipo ini memang tidak terkenal dan belum banyak orang yang suka. Padahal di Jepang maupun di Cina, olahan cipo atau cacing kacang ini menjadi makanan favorit. Biasanya, cacing tanah dijadikan sup ataupun tumis. Karena selain enak, cipo ini memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Tidak heran kalau di Cina, cipo atau cacing kacang ini menjadi obat tradisional Cina untuk pengobatan penyakit TBC, serta bagus untuk lambung dan juga limpa.